Tapi kan itu tesis awal gua. Kalau lu MR lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat. Gitu. Mungkin lu isi formnya cacat makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya lu ngisi formnya bener kita pasti telepon berapapun gajinya. Halo, selamat siang. Siang. Perkenalkan, nama saya Christopher. Ya. Saya umur 25 tahun. Ya. Sekarang lagi ada posisi di New Zealand. Pekerjaan saya sebagai engineer. Penghasilan per minggu berkisaran sekitar 21 sampai 30 tergantung overtime. Ini juta rupiah atau apa? Dalam apa nih? Rupiah. Oke. Berarti bisa 120 juta lah ya sebulannya. Ya. Saya sekarang masuk di 70% di saham dan 20%-an di kripto. Berapa size-nya? Kalau yang sahamnya saya masuk 40.000 US. Oke, kriptonya? Lalu untuk kriptonya cuma dikit, sekitar baru 5.000 6.000-an US. Oke. Tapi karena sekarang ini posisi di bank account saya masih ada New Zealand dollar yang belum terkonversi, saya bakal masukin lagi mungkin pelan-pelan DCA. Oke. Mau, oke. Isi sahamnya apa? Isi kriptonya apa? Ya. Sahamnya ini masuk pertanyaan lagi karena sebelumnya sempat nonton juga di live show yang minggu lalu. Oke. Dan Bro Timothy juga sempat bahas tentang 5 factor investing. Oke. Ya. Saya lagi nyicil di sana, Bang. Wih, keren. Hati-hati lu dikira Lalu, sales Vanguard lu. Saya juga ada. Ada Avantis juga aman, ada Avantis. Oke. Iya, terus? Saya juga ada di Archer sama Rocket Lab. Oke, tahu. Archer Aviation. Iya. Yang punya Brad Yang Adcock ya? kemarin sempat kolab. Iya. Tapi kan dia udah fokusnya di Vigor Robotics sekarang. Bener. Oke. Kenapa tuh tesisnya Archer? Kamu ada pekerjaan yang ada hubungannya sama mereka? Suka sih dengan konsep company-nya karena pesaingnya masih cuma satu doang, Joby. Ya, betul. Yes. Oke. Dan kemarin juga sempat ada news kolaborasi sama Indonesia. Oke. Jadi lumayan menarik lah. Saya masuk waktu itu bulan Januari Ya. di $3. Ya. Oke. Nggak banyak sih. Cuma mungkin pertanyaannya tadi sempat di penelpon pertama ngobrol tentang tax avoidance yang kalau misalnya mau masuk di US Tax market. planning. Nah, ini Tax untuk kalau planning. Bukan avoidance. Kamu kebahaya tuh. maaf bang. Gugup nih bang. Oke, lanjut. Oke, Ya. mungkin pertanyaannya lebih ke apakah yang 5 faktor investasi yang 5 saham ini ada nggak yang modelan bisa dikonversi ke Ireland kah atau Oke. Bagus pertanyaan bisa kamu. Kalau kamu bisa punya akses ke DFA, Dimensional Fund Advisors, mereka pasti ada aksesnya ke sana. Cuman itu kan waktu itu gue bikinin untuk nge-copy DFA punya fund kan. Jadi itu kita pakai ada Vanguard. Itu sebenarnya kan nggak harus pakai Vanguard punya. Contohnya misalnya emerging market, VA tuh bisa diganti. Misalnya mau pakai BlackRock punya IMG, tapi kan tuh US juga. Jadi jawabannya kalau kamu mau 5 factor pakai yang available ETF untuk publik, jawabannya nggak bisa. Jadi kamu simpel aja beli S&P aja kalau kamu uangnya juga belum miliar-miliar, karena kamu mesti rebalance loh itu. Mesti persis segitu untuk kamu dapat perfect factor tilt ke international small cap-nya sama yang value-nya itu kamu nggak dapat 5 faktornya nanti kalau kamu tiba-tiba dari 8% naik ke 12 kamu nggak trim balik ke 8. Jadi itu butuh pekerjaan dan biasanya ada trader yang eksekusi bro kalau kayak begitu. Jadi jawabannya kamu simpel aja, kamu cari yang di Ireland S&P 500 yang jawabannya kayak yang nomor 1 tadi. Oke, Gitu. siap. Jadi karena kamu di New Zealand kan? Iya. Oke. Kamu status masih WNI? Iya. Oke. Ya berarti begitu. Kamu cari ETF yang
base-nya di Ireland, bukan yang base-nya di US. Legalitasnya bisa perusahaan yang sama, BlackRock dan Vanguard, karena mereka yang ciptain loophole ini lah, basically. Oke. Jadi kamu cari, biasa BlackRock punya, Vanguard juga punya. Tapi kamu yang S&P 500 aja. Dan untuk kayaknya dia lumayan mau iseng-iseng tuh tadi, yang Archer Aviation boleh. Karena kamu ngerti apa yang kamu beli. Kriptonya apa nih isinya nih? Bitcoin aja bang. Oh, mantep nice. lah dia. Iya. Dan ya sebenarnya gak ada salahnya ya kalau kamu hold ya satu individual stock kalau kamu emang suka ya Yeah. dengan visi company-nya. Ya ini mungkin untuk bahan pembelajaran juga ya ke Yeah. teman-teman. Jadi ya ini yang dikerjain nih ya, stok yang di hold ya sama Bro Christopher ini ya, ini aviation company Yeah. ya. Dan ya kalau kita lihat ya sekilas startnya ya masih looking fine ya. Ya ada potensi pre-breakout juga. Ya jadi nggak ada masalah ya kita holding 1-2 posisi conviction karena kita juga ada ya individual stock yang mana Betul. ya nggak kita disclose ya. Betul, tapi kalau Sebagai reminder. Tapi kalau sebenarnya Archer ini kalau di show lain mungkin gua saranin buat nggak beli. Kenapa? Karena kita masih pahit ya bro ya, nggak dapat jatah di Vigor Robotics ya bro. Oh, iya. Jadi foundernya Archer Defense. Aviation ini yang bikin Defense Vigor Robotics sih ya. Di series B-nya kita nggak dikasih masuk, jadi nggak begitulah. Tapi perusahaannya bagus. Iya, tapi good spot ya Christopher. Iya, keren. Yes. Kamu udah top itu. Tapi kamu S&P aja karena belum terlalu Ya. besar size-nya. Nggak usah 5 factor dulu. Kemarin kan itu yang udah miliaran tuh, yang Australia Yes. kemarin tuh udah miliaran. Kamu masih di size 100 juta biar kamu simple karena simplicity itu kadang king. Ya. Simple S&P atau simple World Index saja yang MSCI atau FTSE Global All Cap. Ya all it's good fine. ya. All good. Oke. Terus kalau mau aneh-aneh dengan Jadi Archer menurut Aviation silakan. Bro Timothy, Ya. setelah sampai miliaran baru bisa kita masuk ke 5 factor. Ya, menurut saya itu lebih Itu, efisien. Yes, benar. Dan itu kamu perlu ini, Oke. kamu perlu tax planning yang tepat karena kalau misalnya bukan di US dan nggak ada matching Roth IRA atau 401k-nya, itu kamu mesti bikin mesti ada entitas di sana biar enak gitu. Oke. Karena mereka auto potong dari dividennya. Kalau cap gain kayaknya nggak langsung deh, karena itu brokernya kan. Ya. Tapi dividen setahu gue itu langsung. Jadi kalau misalnya indeks S&P 500 itu ada dividen yieldnya. Misalnya kamu Vanguard punya, gue cariin, ada yieldnya. Nah ini dia 1,24% nih terakhir nih Juni 25. Jadi itu nanti kena 30% kalau gue nggak salah berarti 30% ya taxnya. 30% tax. 30 sampai 35 kan? Iya 30-35 Iya. tax. Dari dividennya langsung di auto potong. Jadi kamu jangan sampai kena itunya. Gitu. Oke. Iya. Terima kasih Bro Timothy, Bro Kakak. Oke. W Christopher Nolan. W. Ditunggu Batman. Nah, gimana bro? Kalau orang yang kayak mungkin Ya. dia ngerti, dia pengen bermain-main di single stock atau di kripto, itu gimana menurut lo? Ya bermain-main nggak apa-apa kan, Ya. tapi asal tahu jalan pulang. Iya, rebalancing lagi ke main portofolionya. Karena ya gini, kadang orang kalau udah main tuh malas pulang bro. Betul. Ya, istilah ya main sekali dapat stok bagus, terus multi bagger, terus dia mikir Dia bisa bisa begitu lagi. cari bagger lagi. Kan bayangin, bahkan Michael Burry, Iya. total fundnya dia sama uang kita sekarang ini kalah kayaknya. Jadi ini kalau nggak siap keder, Iya. jangan cari multi bagger. Nah, bayangin, Ya. kalian misalnya mau bilang, oke, gue mau jadi seorang investor aktif gitu kan. Lu bisa nggak tadi ada orang kok cuma ngomong kayak Archer, lu langsung tahu itu perusahaan apa? Iya. Yang bikin siapa, perusahaan apa? Berarti kan di otak gue ini ada database ribuan company gitu. Lu tanya gue bahkan misalnya Indonesia perusahaan apa? Gue bisa jawab perusahaannya ngapain, direkturnya itu mungkin siapa, manajemennya. Karena gue dari kecil ngeliatin begituan. Dan Iya. itu hobi gue. Kalau itu bukan hobi lu, dan menurut gue aja ya, menurut kita aja susah banget loh ngalahin indeks. Iya. Sulit. Buat gue ngalahin S&P 500 itu sulit. Jadi kalau lu mikir kayak, oh lu bisa stopping multi bagger, tai anjing lu. Gue bilang sini. Kok tikernya itu terus yang dipamerin? Iya, ya. Jangan, Tikernya jangan sama gitu. terus. Jangan bilang multi bagger bisa double itu ajaran sesat. Investasi itu yang penting jangka panjang ya 10 sampai 15% aja. Jangan ngincar 2x, jangan ngincar 3x. Gedein income, ya bro. Ya. Jangan kebanyakan gaya hidupnya. Lu investasiin, ada yang kemarin ada yang ingin gue lagi, ada yang bilang, oh, dulu gue ngajarin 80%. Ya kalau lu bisa 80% tabung ya 80% dong, gimana sih? Makanya. Ya. Itu kan gue tangganya tuh minimal 20%. Tapi kalau lu bisa 80%, ya lu gaji 100 juta nih. Bisa hidup 20 juta, 80 juta bisa Ya investasi. malah keren. Semuanya lu taruh keren gitu. Ya. Jangan lu jangan tergiur lah teman-teman.
Jangan tergiur investasi itu bisa berlipat-lipat. Kalau memang bisa lipat, nggak bakal ngajak orang, bro. Lipat. Karena tinggal ngutang sama bank aja kalau gitu. Lu ngutang aja langsung ambil corporate loan dari Mandiri, BNI, BCA, BRI. Ambil 1 triliun, ayo investasiin. Jawabannya nggak bisa, gitu. Dan balik lagi, ada 2 cara kan, bro? Iya. Di market ada yang praktisi dan ada yang ngemeng. Nah, bedanya praktisi sama ngemeng itu apa? Di market finansial tuh nggak bisa ngemeng. Misalnya, oke, lu punya ticker, lu beli saham ABCD. Nah, itu gue jawabnya gue bisa buka di Bloomberg nih, HDS, gue cari, ya, bisa kelihatan DPS-nya. Kayak misalnya gue shareholder nomor 100-an di salah satu bank paling besar di negara ini. 100 ya paling besar nggak sih kayaknya? Pribadi gue harusnya paling besar, personal. Di luar PT Asset Management harusnya paling besar. Tuh di DPS kalian cek aja, tanya emitennya. 180 ya. Nomor 180 gua. Itu ada di sini. Ininya. Di HDS kalian bisa cari, ya. Nah, tapi kalau misalnya orang Indonesia bilang, "Oh, katanya pegang puluhan M, ratusan M." Mana? Coba nih gue cari ya. Emiten apapun. Nggak ada di sini. Misalnya floatnya dipegang 90% nih sama apa? Satu PT. Nggak ada. Jawabannya nggak kelihatan. Kalau gue sih ada ya namanya. Nah, nggak ada tuh. Kan kalau ada yang jelas tuh Norges Bank. Coba bro, tunjukin bro. Trimegah Asset Management nih. Nah. Ada bro namanya bro. Gak lihat gue Trimegah. Samuel kan. Trimegah Securities, Trimegah Asset Management. Itu dirutnya teman baik Pak Antoni itu. Ada Mandiri Sekuritas, Bahana, TCW, State Street. Kan bisa dilihat. Jadi jangan ngemeng terus bisa ganda-ganda ya. Karena finance tuh gak bisa ngemeng, semuanya terbuka, emiten punya DPS, clear semuanya kecuali barang-barangan crossingan. Barang-barang crossingan gitu. Ya. Jadi berapa sih return investasi yang bisa diekspektasikan sama manusia normal? Jawabannya sebenarnya bahkan nggak 15%. Iya. Kita ngomongnya 10. 10 ya. 10 sampai 15 itu alpha edge-nya tuh itu nanti kita share lah. Kita ada beberapa perusahaan yang kita suka sekali yang compounding selama 100 tahun terakhir tuh revenue-nya naik 10% loh, bayangin. 100 tahun revenue naik 10%. Ya, itu salah satu stock pick US jagoan gue juga. Ya. Yang menurut gue akan compounding ke depannya, tapi itu paling ngalahin indeks 3%, 4%. Gue nggak bakal janjiin lu kayak, oh ini bisa berlipat-lipat. Bahkan kita selama kita di cryptocurrency aja ngalahin indeksnya sulit ya bro ya. Ngalahin Bitcoinnya kita setengah mati ya. Jadi susah teman-teman, nggak segampang itu. Ya karena itu kalau teman-teman mau individual stock picking, ya dia drop 50%, itu asetnya harus double. Ya. Betul. Terus kalau kamu misalkan entry-nya tunggal, lump sum, ya kena pucuk juga harus naik bisa kayak 4-5x baru BEP. Setuju. Terus kamu udah kayak nggak punya cash on the side, terus kamu nggak bisa nembak apa-apa, bro. Akhirnya cuma nembak di komentar kayak. Betul. Nyangkut gitu. Nyangkut. Makanya jadi hati-hati ya kalau kamu indexing ya. Kayak gold tadi lah, berapa sih paling pol? Ya gold tuh paling pol turun 8% setahun. Historical nggak ada ya sampai 15 gitu dia, jarang ya? Iya, jarang. Ya kita lihat chartnya juga coba kan. Boleh, ya, misalkan kita lihat chartnya gold ya. Di sini pun ya apakah ada koreksi juga ada. Cuman kan kita lihat ya setiap kali drawdown-nya juga cuma 8%. Ya. Ini juga drawdown 10%. Ya. Ini juga drawdown 10%, ya. 17%. Ya cuman ya naiknya emang nggak signifikan, ya itulah kenapa ya kita ngomong safe haven asset yang dari 2022 ya naik ya cuma double. Cuman kan balik lagi, ya. Kamu kalau ada ya kita ngomong ya resikonya cuma turun 8% tapi naiknya double dalam 3 tahun. Betul. Itu bet yang lebih bagus loh daripada ada chance turun 80% tapi bisa 3x gitu. Kalau kita lihat dari perspektif risk to reward kita ngomong. Make sense. Ya kenapa nggak semua duitnya ke aset yang lebih safe ya? Saya nggak ngomong cuman gold. Kan ada banyak ya individual stock pun yang di Indonesia juga ada kok yang bagus. Iya, bahkan simple deh. Lu bisa beli gold aja ya. Contoh ya. Ini kita paling kuno deh. Ya kan lu punya income gede 80% lu bisa tabung income beli gold lu pasti well off kok. Oh iya. Pasti lu jadi wealthy individual. Bahkan lu ngertinya misalnya kos-kosan deh. Lu beli kos-kosan 15 kamar banyak gitu, 30 kamar. Lu bisa jadi wealthy individual selama ya lu nggak mismanage. Tapi kan ada keribetan di dalam manage itu dan IRR-nya nggak sebesar yang gue bilang tadi. World Index, S&P 500. Karena dengan lu beli S&P, lu beli Nvidia, lu beli Apple, lu beli Meta, lu beli Microsoft. Lu beli monopoli dunia.
gitu. Ya atau mungkin kalau mau semua ya beli VT sekalian kan. Atau beli VT sekalian, lu beli dunianya aja. Cina lu dapat, Nah, ini kita lihat lah ya, Vanguard Total Work Stock Index ya. Wah, anjir ini malah VSEP lebih tinggi dari S&P, Bro. Ya, kalau kita ngomong ya, kita lihat lah ya. Dia dari bottomnya ya, kemarin setelah yang berita tarif itu ya, dia sempat ke 100 ya, Bro, tapi langsung ke 127 loh, naiknya 27%. VT. VT yang VSEP ya. Bener. Dan ini pun juga gainnya lebih banyak dari S&P. Ya kita ngomong S&P masih belum break resistance. Ini juga sama. Kalau ada tanya kenapa ada spread ya antara VT dan juga S&P tapi chartnya mirip. Ya basically weighting yang paling berat di sini itu juga S&P. Iya, 60-70%. Nah, ini mungkin yang dia spread lebih tinggi beberapa persen tuh mungkin saham-saham ngasal di India itu ya. Jadi kayak I think it's ya kita lihat ya. Misalkan kamu VT ya, Vanguard Total Index ya, basically ini kayak indexing ya semua ini ya, aset equity di dunia ya, dia pernah ya drop 30%, tapi ya kita lihat ya upside-nya ya dari bottomnya juga dia naiknya lebih tinggi. Ini gue mungkin mau address dikit ya sebelum penelpon yang terakhir ya bro. Ada yang nanya kenapa misalnya yang gaji UMR nggak ada di sini, karena gini, kita beneran telepon itu by urutan yang ada di isi form. Jadi isi formnya kalau misalnya tembus formnya benar, kita pasti telepon kamu mau berapapun gajinya. Tapi kan itu tesis awal gua, kalau lu UMR lu pasti orang goblok. Jadi mungkin ngisi form aja cacat. Gitu. Mungkin lu isi formnya cacat makanya kagak ditelepon. Jadi kita telepon tuh berdasarkan kriterianya, lu ngisi formnya bener kita pasti telepon berapapun gajinya. Ya kebetulan ya emang SDM tinggi bro yang isi formnya bagus. Makanya gitu kan? diseleksi sama tim kita ya. Ya itu bukan diseleksi, form yang nyeleksi mereka kan sebenarnya. Oh iya. Jadi yang nonton kita juga banyak SDM yang tinggi sebenarnya, karena kan yang berisi kan biasa emang yang UMR aja itu yang kayak gitu. Ya kalau kalian nggak mau nonton kita nggak usah nonton, kita nggak pernah peduli juga gitu. Karena orang yang levelnya lebih tinggi mereka sangat menghargai ilmu bro di luar negeri, mereka sangat menghargai ilmu. Ini gue yakin ya kita ngomong Inggris yang di luar negeri sebenarnya dia aja yang di luar negeri pun juga kayak ya menghargai lebih tinggi bro, karena kan dia juga nggak mau ketemu keluarganya dan kerja di sana. Benar. Jadi semua ya orang ya yang kita ngomong ya tadi kebetulan karena dipilih ya sesuai dengan formnya kan. Dipilih sesuai dengan formnya, kalau lu nggak bisa isi formnya benar, lu nggak ditelepon gitu, simpel banget ya. Indonesia juga ada yang bilang misalnya, oh ini formatnya seperti apa, gue kasih tau format seperti ini, itu tidak ada di luar negeri. Ada yang bilang, oh tapi ini formatnya, ada yang bilang mirip sama misalnya DFRMC bro. DFRMC itu sarannya suruh lu beli growth mutual fund, itu saran orang goblok gue kasih tau lu. Oh iya. Semua growth mutual fund itu underperform indeks S&P 500. Dan kita kan juga sesuai dengan keadaan penelpon kan. Bego, gitu. Kita sesuai dengan keadaan penelpon. Kalau tadi ada yang masih bisa trading ya nggak apa-apa trading. Kalau ada yang bisa hold ya. Lu bayar deh financial stock juga bisa. Financial advisor yang 80 juta per jam itu belum tentu tahu apa yang gua tahu. Bedain US sama Ireland ETF gimana, nggak tahu mereka caranya gimana.